Who are you? Oke guys, di video kali ini kita akan mereview film thriller terbaru. Film thriller dari sutradara Dr. Strange, yaitu The Black Phone. Scott Derrickson kembali ke genre film horor di tahun 2021 lalu. Film tersebut menyebabkan dirinya keluar dari bangku sutradara Dr. Strange 2 yang berujung pada kembalinya Sam Raimi dengan semua visinya ke jagat Marvel Cinematic Universe. The Black Phone merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel kumpulan cerita pendek berjudul 20 Tahun Century Ghost yang digarap oleh Joe Hill pada tahun 2004. Cerita tersebut akan membawa kita ke tahun 70-an, di mana sistem kepolisian Amerika belum terlalu canggih sehingga banyak misteri pembunuhan berantai yang tidak terpecahkan. Would you like to see a magic trick? Yeah. Oke guys, langsung kita mulai saja reviewnya. Pertama, penculikan yang mengincar anak-anak. Pada tahun 1978, 5 orang anak kecil dilaporkan menghilang di kota kecil yang berada di Colorado. Penculikan tersebut sangat misterius dan tidak meninggalkan jejak apapun, kecuali balon berwarna hitam. Vinay Shaw yang diperankan oleh Mason Thames merupakan korban penculikan yang keenam dari sang penculik yang dijuluki sebagai The Grabber. Vinay bertemu The Grabber saat hendak pulang ke rumah. Tanpa menaruh curiga, dia menolong The Grabber yang sengaja menjatuhkan barang-barang di depannya. Setelah mendekat, The Grabber membuat pingsan Vinay dengan menggunakan obat bius yang langsung disemprotkan ke dalam mulutnya. Saat terbangun dari kondisi pingsan, Vinay menemukan kalau dirinya berada di dalam ruang bawah tanah yang kedap suara dan terputus dari dunia luar. Di ruangan tersebut hanya ada sebuah telepon hitam yang kabelnya putus. Setiap malam telepon tersebut berbunyi dan sangat nyaring. Sebuah telepon yang tidak terhubung kemanapun, tetapi memiliki lawan bicara yang berbeda-beda. Sedikit penjelasan ya guys ya. Jadi disinilah konflik mulai terjadi. Sewaktu berada di basement rumahnya The Grabber, Vinay mendapatkan panggilan dari telepon hitam yang rusak. Telepon hitam yang rusak, tetapi ada panggilan telepon dengan orang yang berbeda di setiap teleponnya. Siapa yang telepon? Ternyata sosok yang ada di balik panggilan itu adalah sejumlah korban The Grabber terdahulu yang ingin menyelamatkan Vinay dari sang penculik. Jadi yang telepon itu adalah 5 orang anak kecil yang sebelumnya diculik The Grabber dan kemudian dibunuh. Mungkin mereka mati penasaran ya guys ya. Jadi melihat korban selanjutnya, calon korban selanjutnya ingin menyelamatkan dia dengan media telepon hitam. Yang kedua, horor cerdas yang jarang ada. Biasanya kita tersiksa dengan film horor buatan Hollywood, apalagi bila film tersebut diproduksi oleh Blumhouse Studio yang biasanya menangani Insidious dan yang lainnya. Jelas, film-film horor buatan Blumhouse selalu membuat kita meringis dan memejamkan mata, terutama ketika film-film tersebut mengeluarkan tanda-tanda jump scare yang sangat jelas tanpa peringatan apapun. Nah, kalau di The Black Phone ini beda guys. Jadi kalau jump scare yang biasanya kita lihat kita takut kaget, nah kalau di The Black Phone ini jump scare-nya itu yang benar-benar ditungguin oleh penonton. Bukan apa-apa, sebab di balik setiap adegan yang ngeri-ngeri sedap tersebut pasti ada petunjuk baru yang bisa digunakan oleh Vinay untuk kabur dari The Grabber. Seperti penjelasan sebelumnya guys, jadi 5 anak ini yang menelpon si Vinay, masing-masing anak ini memiliki petunjuk yang berbeda-beda.
Tapi bukan berarti jumpscare yang ada di film ini payah ya guys ya. Justru saya pribadi merasakan keseimbangan yang pas, sekaligus sebuah cara cerdas untuk menyampaikan petunjuk baru. Bisa dibilang, Scott Derrickson mengubah momen jumpscare yang biasanya mematikan di film horor menjadi momen yang penuh harapan dan ditunggu-tunggu. Please let the dreams be real. See the wall in front of you? I tore a long cable loose from down there. Yang ketiga, penculik yang tidak terlalu jelas motifnya. Walaupun film ini memampang nama Ethan Hawke besar-besar, bukan berarti film ini menceritakan semuanya dari sudut pandang sang penculik. Muka Ethan Hawke saja hanya muncul cuma sebentar. Selebihnya, dia akan lebih sering menggunakan topeng yang sangat menyeramkan. Latar belakangnya sebagai antagonis juga kurang terungkap di dalam filmnya. Tak terlalu jelas apa alasan atau pemicu The Grabber yang menculik sejumlah remaja laki-laki tersebut. Namun, mungkin hal ini sengaja dilakukan agar The Grabber terkesan seperti pembunuh berantai psikopat yang penuh misteri. Detail ini sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat untuk diperlihatkan, sebab dengan melihat semua perilaku yang ditunjukkan oleh The Grabber, kita langsung tahu kalau dia adalah penjahat yang mengerikan. Tapi tetap saja rasanya seperti ada yang kurang. Terakhir, kesimpulan. The Black Phone adalah sebuah horor cerdas yang sangat menghibur. Pantas saja, film ini mendapatkan review positif di mana-mana. Rasanya seperti menyaksikan adegan akhir dari Once Upon a Time in Hollywood. Merinding tapi sangat memuaskan. Secara garis besar, The Black Phone memberikan pengalaman menonton dengan ketegangan yang intens ditambah penampilan mengerikan dari Ethan Hawke. Dari saya pribadi untuk memberikan rating film ini yaitu 4,5 untuk The Black Phone ini. The Black Phone sudah tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Untuk kalian yang belum menonton, silahkan datang ke bioskop terdekat di daerah kalian masing-masing. Dari saya pribadi, film ini sangat worth it sekali untuk ditonton karena alur ceritanya sangat-sangat menarik. Untuk kalian yang senang dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe berarti kalian mendukung channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.